Baik, terima kasih Akbar. Sebelumnya, nama saya adalah Latifa Berlian dengan NRP 076 yang akan membahas mengenai bab 4 dan sebagian bab 5. Bab 4 ini membahas mengenai kayu. Untuk pendahuluan, kayu bersama dengan batu tidak diragukan lagi merupakan bahan konstruksi tertua di dalam dunia. Pasar kayu ini dalam konstruksi teknik sipil sempat hilang karena digantikan oleh baja dan beton bertulang. Tetapi akan kembali lagi karena menjadi preferensi ekologis. Kayu adalah bahan terbarukan, sedangkan beton dan baja tidak. Pemerintah juga mempromosikan penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi dalam struktur teknik sipil. Daya tahan kayu sangat tergantung pada lingkungan di mana kayu terekspos dan jenisnya. Kehidupan pelayanan telah diketahui lebih 500 bertahun-tahun. Untuk kinerja struktur kayu sendiri dapat menurun seiring dengan waktu karena pelapukan alami, baik secara biologis maupun kimia. Untuk beberapa jenis kayu tahan lama, banyak lingkungan, kemudian banyak kayu yang dari hutan tropis merupakan kayu yang tahan lama dan kuat. Untuk kerusakan sendiri, kayu dapat rusak oleh berbagai kondisi dan sebab, misalnya oleh pembusukan oleh jamur. Jamur di sini menyebabkan pembusukan kayu, sehingga mereka menimbulkan ancaman paling serius terhadap struktur kayu yang tidak terendam air. Jamur ini biasanya eh, disebabkan oleh 4 syarat, yaitu kayu sebagai sumber makanan, oksigen, air, dan suhu yang sesuai. Jamur perusak kayu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu brown rot, white rot, dan soft rot. Untuk yang kedua adalah degradasi oleh serangga. Serangga yang biasanya menyerang kayu adalah kumbang dan rayap. Kumbang kayu adalah serangga yang mampu terbang yang bertelur di peri-peri kayu atau retakan dan memiliki larva yang menyerang kayu. Sedangkan rayap atau Isoptera atau semut putih sejauh ini paling banyak merusak kayu. Kemudian ada serangan penggeret laut. Di sini kayu ini yang tidak diolah kemudian digunakan dan disimpan di air asin atau payu. Payau di bagian besar dunia dapat dirusak oleh penggeret laut. Kecepatan kerusakan terjadi bergantung pada iklim, polusi, spesiesnya, dan faktor lainnya. Kerusakan terjadi paling cepat di iklim yang lebih hangat. Beberapa berikut spesies serangan penggereknya. Ada penggerek moluskan yang disebut cacing kapal, kemudian dan penggerek krustasea yang disebut gribble. Kemudian adalah serangan bakteri. Bakteri di sini mendegradasi kayu, semua kayu di hampir semua lingkungan. Namun, produksi enzimnya lambat dan karena itu menyebabkan kerusakan yang relatif kecil dibanding dengan pengurai lainnya. Bakteri mampu mendegradasi kayu yang diawetkan atau spesies yang sangat tahan lama dalam kondisi konsentrasi oksigen rendah. Kemudian ada kerusakan karena pelapukan. Untuk diketahui, pelapukan pada kayu disebabkan oleh kelembapan udara yang dapat memicu tumbuhnya jamur dan bakteri. Secara kimia, secara umum, kayu menunjukkan ketahanan yang baik terhadap berbagai bahan kimia. Ketahanannya terhadap asam lebih unggul dibanding dengan baja dan beton. Oleh karena itu, digunakan tangki dan wadah lainnya. Namun, asam kuat dan larutan basa kuat dapat merusak kayu. Kemudian perlindungan. Di sini mekanisme kerusakan yang dijelaskan di bagian sebelumnya berarti bahwa tidak setiap jenis kayu akan memiliki masa pakai yang dapat diterima dalam semua kondisi lingkungan. Jika daya tahan dari jenis kayu tertentu tidak cukup untuk umur rencana yang ditentukan, tindakan harus diambil. Dua jenis tindakan kemudian dapat dibedakan, yakni yang pertama, mengubah lingkungan struktur kayu dan membuatnya tidak terlalu bermusuhan dengan kayu yang dapat dicapai dengan desain pelindung, dan kemudian yang kedua, membuat kayu lebih tahan lama dengan menggunakan perawatan pelindung. Berbagai pilihan tersedia untuk ukuran kedua ini termasuk meresapi kayu dengan pengawet, menerapi lapisan pelindung dan pelapis, memodifikasi kayu secara kimiawi. Untuk klasifikasi pengawet kayu, kayu pengawet umumnya diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yakni pertama, pengawet berminyak, terutama kreosot, cairan berminyak yang
memuaskan viskositas untuk perawatan kayu. Pengawet yang mengandung minyak di mana pelarut hidrokarbon digunakan untuk melarutkan pengawet seperti penta, yakni atau pentakloropenol atau PCP, kemudian dan sebagainya. Pengawet yang terbawa air, di mana garam anorganik dilarutkan dalam air, ini termasuk arsena tembaga dikrom atau CCA, arsena tembaga amonia, kromat tembaga asam, dan biflorida. Untuk lapisan pelindung sendiri, fungsi utama pelapis kayu adalah untuk melindungi permukaan kayu dari proses pelapukan alami atau matahari dan air, dan membantu mempertahankan penampilan. Pada prinsipnya, perlindungan penuh kayu dari lingkungan harus berarti bahwa mekanisme degradasi tidak dapat mencapainya. Jenis pelapis kayu antara lain yakni pernis, politur, nitroselulose, melamin, wax, HPL, dan sebagainya. Untuk ini adalah kelas bahaya dan kemunculan agen biologis menurut EN 335 dari 1. Ini adalah tabel klasifikasi kelas bahaya. Misalnya nomor 1, above ground atau cover, tapi dry. Biasanya yang menyerang adalah kumbang atau rayap. Contohnya, aplikasi dalam ruangan seperti bingkai kayu dari rumah-rumah yang dicakup oleh atap dan cladding, dan sebagainya. Untuk tabel di bawah ini adalah kelas keawetan alami kayu yang terkena serangan jamur menurut EN 350 dan contoh jenis kayunya. Seperti contoh, untuk durability kelasnya adalah A1. Deskripsinya tinggi durabilitasnya. Contoh kayunya adalah jati, kayu jati, azobe, iroko, jarrah, dan bilinga. Dan dapat dilihat seperti tabel untuk selanjutnya. Yang kemudian selanjutnya adalah pemeliharaan dan restorasi. Pemeliharaan sendiri ini berarti yang sebelah kiri. Jika kinerja kayu menurun seperti yang diharapkan sesuai dengan desain struktur, tetapi masih di luar tingkat yang dapat diterima, kami dapat meningkatkannya sehingga masa pakai produk atau struktur kayu diperpanjang untuk yang lain periode. Ini dikenal sebagai perawatan preventif. Jika kayu tidak dilindungi, maka dapat dilindungi menurut salah satu metode yang disajikan dalam bagian 4.3. Jika kulit kayu sudah lapuk, kulit kayu harus dihilangkan sebelum lapisan pelindung atau pelapis diterapkan. Untuk restorasi sendiri, ini adalah menggunakan fumigan. Fumigan yang digunakan untuk melindungi kayu terbagi dalam 2 kategori besar, yang dengan cepat menghancurkan serangga atau jamur, tetapi tidak bertahan lama